baik secara agama maupun secara peraturan pemerintah. Mereka tahu tidak boleh, tetapi tetap melanggar, tetap dikerjakan. Ini fenomena ini Bapak Ibu sama seperti zaman dulu. Ada satu zaman namanya zaman jahiliyah. Bapak Ibu tahu zaman jahiliyah? Zaman apa Bu? Peradaban yang tidak ada. Zaman kebodohan. Betul. Bahasa Arab jahil itu artinya bodoh. Tapi ada arti lain, namanya sengaja mengganggu. Ada kali juga. Kalau boleh dikatakan sengaja melanggar. Jadi jahil itu bukan sekedar bodoh, tapi sengaja. Tahu tapi sengaja. Ada anak kecil. Dek, Bapak mau tanya ya, boleh nggak kepala dibegini-beginikan? Apalagi kepala temannya, boleh nggak? Nah, tapi karena anaknya jahil, kepala temannya dibeginikan. Akhirnya berkelahi. Betul Pak Bu? Dasar anak jahil kamu. Tembok sudah dicat sama Pak Wali Nagari sama Pak Ketua Jorong atau tiba-tiba ada anak muda bawa pilok dicoret-coret, cok. Gitu. Coba pikir baik. Ini tembok habis dicat. Kira-kira boleh nggak menurut pendapat kamu dicoret-coret? Pasti dia akan mengatakan tidak boleh. Tahu tapi sengaja. Karena jahil. Jahil itu tahu tapi sengaja. Zaman dulu Pak Bu, zaman jahiliyah. Orang-orang itu tahu tapi sengaja. Tahu tapi sengajanya bagaimana? Zaman dulu orang-orang muter-muter Ka'bah. Kalau ditanya, Bang, Om, kok muter-muter Ka'bah? Ngapain? Ibadah Pak. Memang muternya berapa kali? 7 kali. Yang ngajari siapa? Dari nenek moyang dulu diajari sama kami, ke kami. Namanya tawaf katanya. Muter-muter Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah pada siapa? Pada Tuhan. Tuhan yang mana? Yang di atas langit. Emang siapa namanya? Allah. Jumlahnya berapa? 1. Zaman jahiliyah sudah ada orang tawaf. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, mereka tetap mendirikan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Berhala paling besar ditaruh di dalam Ka'bah, namanya Lata dan Uzza. 360 berhala. Setelah mereka muter-muter 7 kali di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah, setelah itu mereka muter-muter juga mentawafi berhala-berhala mereka, mensekutukan Allah. Jahil, tahu tapi sengaja. Yang nomor 2, mereka tahu tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram. Sedekah itu dengan harta yang halal. Makanya waktu renovasi pembangunan Ka'bah, mereka bangun yang kotak dulu. Jadi asli bangunan Ka'bah itu kotak ditambah separuh lingkaran. Namanya Hijr Ismail. Ibu bapak yang sudah pernah umroh sudah pernah lihat namanya bangunan Hijr Ismail, temboknya setinggi ini, betul? Di samping Ka'bah yang ada talang emasnya itu namanya Hijr Ismail. Jadi asli bangunan Ka'bah itu Pak, kotak ditambah separuh lingkaran naik ke atas. Tapi ketika merenovasi Ka'bah, duitnya itu masih ada sampai di atas merenovasi Ka'bah. Begitu merenovasi Hijr Ismail, duitnya habis. Maka mereka tahu tidak boleh sedekah dilanjutkan, biar begitu saja. Akhirnya pembangunannya sampai sebegitu saja, sampai sekarang Hijr Ismail temboknya cuma segini, tidak sampai ke atas. Sehingga ulama mengatakan siapa yang dia sholat di dalam Hijr Ismail, maka pahalanya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Keadaannya seperti itu. Jahil ya, tahu tapi sengaja. Nah hari ini yang menjadi fenomena Bapak Ibu, masih ada masyarakat di tanah kita yang otaknya, pikirannya, hatinya masih dalam keadaan jahil. Tahu tapi sengaja. Kira-kira tahu nggak kalau tidak sholat itu dosa apa? Tahu tapi tetap tidak sholat. Nah, ini jadi masalah. Masih ada tetangga kita, teman kita, saudara kita yang jahil. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sudah masuk masjid tidak dalam keadaan jahil. Amin Allahumma. Fenomenanya Pak Bu ketemu. Penyebabnya apa? Kata Nabi, tidak ada penyebab lain kecuali orang jahil itu disebabkan karena rusaknya agama. Rusaknya agama. Nabi sabdakan, diri seseorang ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, pasti baik seluruhnya. Kalau dagingnya buruk, pasti buruk seluruhnya. Nama dagingnya hati. Hati tempatnya
Tidak ada Pak, nggak ada hati di kaki Pak. Hati tempatnya iman, hati tempatnya agama. Jadi kalau hatinya rusak, agamanya rusak. Sedangkan agama ada 5: iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Saya ulangi, iman, ubudiyah, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi kalau hatinya rusak, agamanya rusak. Pasti imannya rusak, ibadahnya rusak, muamalahnya rusak, muasyarahnya rusak, akhlaknya rusak. Kalau hatinya baik, imannya baik, ibadahnya baik, pasti agamanya baik. Iman baik, ibadah baik, muamalah, muasyarah, akhlaknya baik. Ada buktinya Pak? 180